Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bersama Mas Nano, izin siap Mas, berada di gedung Taman Mini Indonesia Indah di Padepokan apa ini Mas? Padepokan Pencaksilat Taman Mini. Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Siap. Tentunya saya nggak mau buang-buang kesempatan karena berhubung di sini ada Mas Nano dan di sini di gedung Padepokan Pencaksilat Taman Mini, saya pengen tahu ada sejarah apa yang pernah dilakukan oleh para pesilat-pesilat Indonesia dan prestasi apa yang ditorehkan di gedung ini. Nah, kebetulan ada Kang Mas Nano. Siap, Kang Mas Nano. Nah, ini dulu waktu kita podcast Mas, saya masih ingat Mas Nano cerita pada tahun 2018 kita di Asian Games Indonesia di Jakarta ini, kalau nggak salah juga di gedung ini Mas Nano ditunjuk sebagai manajer, kompetisi manajer ya. Gitu Mas. Sedikit cerita Mas, monggo Mas Nano. Kita baik. Nostalgia ini gitu. Terima kasih Mas Tio untuk sekian kalinya para pemirsa. Siap. Di YouTube Nano Silat ya? Iya, Nano Silat. Silat ya. Terima kasih Mas Tio berbincang-bincang pada siang hari ini. Ini ada sejarah. Siap. Kita pernah menorehkan sejarah di gedung ini. Ini kala itu di 2018 Indonesia jadi tuan rumah Asian Games. Nah, kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai Ketua IPSI. Kala itu menjadi kompetisi manajer atau ketua panitia pencaksilat, cabur pencaksilat, karena caburnya banyak kala itu. Nah, kala itu saya ditunjuk menjadi kompetisi manajer, didampingi venue manager senior saya, Mas Puji Handoko. Nah, dari saya juga nggak tahu kenapa saya yang ditunjuk itu, saya juga nggak tahu yang tiba-tiba. Tentunya karena prestasinya Mas, nggak mungkin asal tunjuk. Karena ini kan belum pernah ada. Jadi ini Asian Games ada silat yang pertama kali, kemudian juga dilaksanakan di Indonesia dan itu sangat spektakuler ya, karena kita berharap silat itu nanti jadi olahraga yang naik kelas, jadi olahraga yang kampung gitu ya. Nah, sekali naik kelas karena kala itu kita betul-betul menyiapkan kegiatan Asian Games ini yang luar biasa. Jadi akhirnya saya memberanikan diri karena ditunjuk ya saya siap. Kalau namanya anggota atau anak buah itu ditunjukkan harus siap melaksanakan itu, sehingga saya punya mimpi besar mengkolaborasikan bagaimana nih gedung kita ini kan sudah begitu bagus, sudah indah, nah, gitu. Cuman kala itu banyak yang karena sudah bertahun-tahun sehingga sudah tidak layak, sebagian tidak layak, sehingga kala itu kita mengajukan beberapa supaya menjadi layak dipertandingkan. Contoh misalnya venue-nya dirapikan, kemudian nanti kita bisa lihat di dalam ya, artinya bisa masuk ini Mas nanti kita bisa masuk, isinya di sana tuh sudah di makeover mulai dari lampunya, sound systemnya, AC-nya, kemudian single seat tempat duduknya sampai ke lantainya itu semua di makeover. Habis itu di anggaran tuh 21 miliar untuk cover supaya itu layak jadi pencaksilat itu dipertandingkan atau kategori cabur Asian Games. Kala itu seperti itu, sehingga saya fokus 2 tahun itu berhenti kerja Mas Tio. Saya 2 tahun berhenti kerja, fokus menyiapkan barang ini. Karena saya harus menyiapkan mulai dari bagaimana
itu persiapan bagaimana gedung ini bisa dikelola oleh pemerintah. Karena ini kan punya swasta, Mas. Oh. Punya padepokan swasta, yayasan swasta juga untuk dikelola, untuk dapat bantuan pemerintah itu kan melalui prosedur yang harus yang resmi, kemudian harus sah. Sehingga kala itu kita menyiapkan perannya sedemikian rupa, legalitasnya kita siapkan sehingga kita masuk. Kita siap ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi semua nih Mas, gedung ini semua tergunakan nih Mas. Ada areal sekitar 5 hektar ini semua digunakan Mas. Jadi semua Mas bayangin aja, jadi pas penyelenggaraan itu betul-betul orang nonton itu sampai tiketnya berebut Mas. Oh gitu ya. Nah, masuknya tuh mulai dari nonton pertandingan silat itu berbayar tuh baru kali itu, dan full gedung itu penuh penonton. Bahkan kalau terakhir kalau sempat lihat itu kan sampai semua presiden. Ya. Ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak JK, ada Pak Prabowo. Tumplek-blek tuh di situ kala itu. Siap. Apa kalau nggak salah itu Mas Hanifan yang meluk itu? Ya, itu di puncaknya itu pada saat final selesai itu Mas Hanifan sama itu bisa merangkul Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu mencairkan suhu politik yang kala itu sedang panas-panasnya. Itu menjadi momen ya, artinya itu salah satu momen kebersamaan melalui olahraga itu ternyata politik bisa cair di sana. Oh siap itu. Ya Mas Nano, tadi bilang Mas Nano makeover. Mau tanya, berarti sebelumnya ini gedung ini masih standar biasa, akhirnya sama tim dari Mas Nano itu di-upgrade menjadi supaya standar internasional seperti itu Mas? Ya, jadi kita kan ada panitia besar. Jadi dari NOC itu ada panitia besar untuk panitia besar Asian Games ini. Nah itu nanti semua cabur-cabur itu memberikan suatu perencanaan seperti apa yang sudah punya gedung, termasuk kita ini punya gedung. Nah gedung yang belum layak diperbaiki sampai menjadi layak. Yang punya gedung akan dia dibuatkan di Pekan Raya Jakarta sana melalui ruangan-ruangan besar seperti itu. Nah dari situ nanti usulan sampai nanti bagaimana silat ini kan bukan cuma dari penyelenggaraannya sukses, tapi juga prestasinya sukses. Jadi Indonesia punya tugas berat dua, sukses prestasi, tapi juga sukses penyelenggaraan. Sehingga harapannya nanti sampai begitu selesai Asian Games itu betul-betul nggak ada kasus hukum yang menimpa pelaksana. Jadi itu tugas yang menurut saya kala itu beban berat buat saya selaku competition manager, karena NOC itu yang nama panitia yang muncul dalam di panitia Asian Games itu hanya competition manager sama venue manager. Selebihnya kan panitia internal di sini. Jadi akhirnya semua alhamdulillah bantuan-bantuan kegiatan-kegiatan itu kita bisa schedule Mas. Jadi hamin berapa tahun kita sudah dapat bantuan untuk merenovasi gedung gitu kan. Nah, karena syaratnya gedung ini kan lampunya harus 1.500 lux supaya nanti pada saat kamera menyorot untuk kegiatan kita, kan penontonnya itu kan seluruh dunia, seluruh Asia Mas. Jadi artinya pada saat silat sedang bertanding itu, kalau misalnya ini negara yang bertanding A dengan B, kan ini live di sana. Saya nggak boleh telat 1 menit pun, jangan menit, detik telatnya nggak bisa, karena begitu saya on air ya berarti harus 1 jam. Jadi per 30 menit pertandingan harus mulai, per 30 harus mulai. Jadi kalau itu dibuat sedemikian rupa semua, artinya pakai IT system. Nah, saya pertama kali memasukkan video replay dalam silat Mas. VAR itu pertama kali itu saya memberanikan diri masukkan dalam satu peraturan, ada VAR. Ada VAR masuk di silat, sehingga yang lalu-lalu kalau pertandingan orang tidak puas karena mungkin tidak pernah tertayangkan oleh video replay, nah itu sekarang begitu nggak puas orang boleh VAR. Nah, begitu VAR langsung ditayangkan di media, di screen besar, akhirnya kelihatan, oh betul itu pelanggaran, oh betul itu keluar garis, oh enggak itu enggak pelanggaran, oh iya, itu mengurangi tingkat kepercayaan dan juga subjektivitasnya. Jadi betul-betul objektif gimana caranya nonton pertandingan itu, ya ditontonnya enak, kemudian nilainya juga transparan, kemudian penonton puas. Pelatih puas, atlet juga puas, gitu. Digital sama transparansi ya, gitu. Jadi itu silat itu nanti sampai saya dalam itu pakai panggung Mas, saya bikin panggung di atas nih. Jadi semua lapangan besar itu saya bikin panggung, ya panggungnya
60 cm gitu. Panggung, pertandingan di atas panggung. Jadi baru kali itu saya Jadi, tidak di floor bawah. tidak. Jadi pakai panggung. Nah Iya. itu akhirnya dari 2018 itu beberapa pon-pon selanjutnya akhirnya kalau pertandingan sekarang pada ikut panggung. Cuman nggak standar. Ya, Panggung yang saya buat ini kan kalau pakai besi, Mas. ya, Besi, kemudian pakai reachingnya itu ya. riggingnya besi, kemudian pakai apa namanya triplek tebal dulu, terus pakai karet, baru tampil lagi pakai Matras. apa nama karpet, Karpet. ya, baru pakai matras ini sehingga Oh. daya redamnya sekarang udah saya perhitungkan. Siap. Nah pada saat pon di Papua udah coba pakai panggung juga tapi bahannya kayu sehingga Wah, masih mentul. betul. Saya lihat Siap. kemarin waktu di Medan juga sama tuh, waktu di Medan tuh saya lihat ini mentul juga. Jadi belum ada yang menyamai pada saat Asian Games karena itu Siap. betul-betul kita rancang sedemikian rupa. Kemudian tengahnya lapangan pertandingan, terus pakai panggung, terus pinggir itu ada yang kuning itu, ada list kuningnya lagi. Siap. Jadi nanti kalau dilihat di YouTube, nanti buka di YouTube nanti, nah skor pertandingan kala itu seperti apa, Oh, siap. gambarkan seperti itu. Ya, siap. Oke, Mas Nano, jadi saya jadi pengen penasaran kayak apa situasi di dalam. Bisa lihat, Mas Nano? Boleh. Oh, siap. Oke, dulu kita lihat venue yang di dalam gitu. Ini patung Butin. Oh, Nah ini patung Butin. Karena aset Padepokan ini semua yang nyumbang dari Butin dan Pak Harto. oh ya, Sehingga ya kita- Pak Harto. Iya. Siap. Tanahnya, terus bangunannya juga dibantu oleh keluarga beliau. Siap. Hidrannya baru, AC-nya baru, semua keliling full. AC. Kelihatan nggak Mas Tio? Kelihatan. Nah, ini Mas Tio, dari yang paling atas Mas Tio. Ini ada rincing lampu Mas Tio. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 itu Mas ya. 3, 3, 1. Nah ini rincing ini bisa di operator dari sana Mas. Oh. Bisa turun sampai serendah ini. Oh gitu Mas. Jadi kita turunkan. Nah, terus. Nah, nyalanya juga kita bisa atur Mas. Nyalanya mulai dari 30%, 50%, sampai 100%. Oh bisa disetting Mas. Setting seperti itu. Kemudian yang nyala hanya boleh lingkuran pas tempat arena saja. Jadi arena saja yang nyala. Yang penonton sini mati semua. Jadi orang fokus nonton di situ. Lampu ini bisa. Jadi lampu ini teknologi yang terbaru kali. Jadi lampu itu dikontrol dari sana Mas. Ya, siap. Mas, kalau ini penonton venue ini muat berapa Mas? Ini jadi 3.000 Mas. 3.000 penonton. Ya, 3.000 penonton. Nah, terus dari atas tadi lampu Mas. Kemudian sound system itu juga itu sound. Oh iya, sound gantung ya. Gantung semua, sound keliling semua. Itu juga teknologi toa Mas. Jadi sekalipun ada musiknya, tapi ada vokal pemberitahuan ngomong, vokalnya tetap keluar Mas. Nggak ketiban sama musiknya. Itu teknologi kala itu yang terbaik, ada toa. Jadi lampu, sound system, terus AC Mas. Nah, sound systemnya banyak Mas ya. dan sistemnya gantung semua, lampunya juga sama, lampu tengah sama lampu pinggir. Nanti kalau misalnya depan mau mati, yang nyala pinggir saja bisa. Tuh ada CCTV Mas, semua ada CCTV semua di pinggir-pinggir CCTV juga. Nah setelah itu, dulunya belum single seat Mas, kursinya masih kursi dinding. Nah ini kursi lama Mas, ini Mas begini. Ini kursi lama ini. Oh. Nah sekarang ada ini, semua ini. Kursinya full semua. Karena syaratnya kala itu yang pertama harus tertutup, lampunya harus 1500 lux, kursinya harus single seat, AC-nya harus 16 derajat Mas. Dingin Mas. Ya harus 16 derajat. Ini Nah, AC duduk semua. ya, jadi sudah itu keliling baru ini Mas. Ini juga baru 2018 ini ganti semua nih Mas.
ganti semua. Nah, terus ada ini penonton difabel lah selama ini di sini. Untuk khusus difabel nih Mas, pojok-pojok ini khusus difabel ya, kursi tempat khusus ya. khususnya pojok-pojok itu selalu ada difabel, dan toilet difabelnya ada juga sendiri tiap pojok difabel. Nah itu, nah ini nanti yang saya cerita Mas, ini begitu sudah selesai rapi semua, baru saya bikin panggung Mas. Nah panggungnya kotak Mas ini Mas. Oh panggungnya di sini Mas ya? Panggung dua panggung kanan kiri Mas, untuk bertanding itu di atas panggung. Nah, Siap. panggung. Nah ini VIP-nya dulu situ Mas. Yang ada dulu ada Pak Presiden dulu ada di atas itu dulu. Kalau ingat dulu sini, nah, ini Pak naik situ terus peluk Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di ruangan. Oh jadi VIP-nya di sini Mas ya? VIP situ. Siap. Oke. Nah kali itu secara penyelenggaraan alhamdulillah sukses Mas Tio, menyelenggarakan sukses. Nah prestasinya juga sukses Mas Tio. Jadi dari 16 emas yang di pertandingan itu, Indonesia mendapatkan 14 emas. Oh 2 saja yang lepas. Berarti dari 16 Dapat 14. dapat 14. Wah luar biasa, keren ya. Itu. Jadi sukses prestasi tapi sukses penyelenggaraan juga. Siap. Nah walaupun di kelak kemudian hari nanti akhirnya orang ngerasa kita kebanyakan ngambilnya. Siap. Karena yang bikin kita dulu sampai heboh itu karena kan prestasi yang dicapai itu apresiasi oleh pemerintah. Ya. 1 medali emas itu 1,5 miliar. Wih, ngeri. 1,5 miliar, ada dapat PNS, ada dapat rumah. Dapat uang, dapat PNS, dapat rumah. Belum lagi kalau nanti beberapa pemerintah daerah juga menambahkan daerahnya. Seperti anak S1 dari Bangkit itu kan, itu kan dari bupatinya sendiri lain ada. Gitu. Siap. Puspa juga sama. Ya, Mas. Setelah itu, secara pribadi maupun secara lembaga, Mas Nano ada nggak pengen mengadakan event lagi sebesar itu di sini, Mas, di Gedung Megah ini? Kan sayang Mas, semua fasilitas sudah komplit nih. Kenapa disia-siakan? Ada seperti kita hajar gitu, maksud saya gitu Mas. Ini makanya ini PR ke depan. Mudah-mudahan pengurusan baru yang terbentuk ini, Pak Sugiono nanti jadi ketua IPSI yang baru, melanjutkan misi visinya Pak Prabowo. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan supaya ini rumah silat ini ya pertandingan bergengsi itu di sini Mas. Ada pertandingan yang bergengsi di sini yang bisa ditonton orang, datang mau tuh berbayar tiketnya karena yang ditonton tuh berkualitas. Jadi saya sempat juga punya pikiran untuk bikin namanya best of the best. Artinya yang bertanding itu yang juara-juara, mantan juara-juara, juara PON, juara SEA Games, juara apa itu dalam satu kelas. Ditentukan berapa orang, nah itu dimainkan di sini dengan entertain yang bagus. Saya pikir itu masih jadi mimpi kita, mudah-mudahan di generasi kepengurusan yang baru nanti bisa tercapai Mas Tio. Siap, semoga Pak Sugiono nanti bisa nonton video ini gitu. Iya Mas, karena saya sangat sayang kalau punya gedung atau venue semegah ini kalau disia-siakan dan cuma mati suri, mati hidup lagi, mati. Janganlah, apalagi kita butuh prestasi juga gitu. Betul Mas, jadi ini harus kita ulang supaya nanti kalau kejuaraan internasional itu standarnya harus seperti itu. Karena pada saat contoh masuk itu pintu masuk situ Mas itu. Satu itu masuknya harus pakai musik, pakai gerakan silat dulu, panggilan, terus pakai masuk ke dalam pakai musik. Selesai juga masuk pakai musik lagi, sama pintu masuk pintu keluar. Dan selama pertandingan itu clear Mas, tidak ada orang yang wirawiri dalam semuanya duduk, semuanya selesai. Begitu selesai pertandingan baru wasit juri itu berdiri baru bisa kembali ke sana. Jadi nggak akumuh lagi, itu betul-betul clear. Makanya saya bilang silat naik kelas itu yang saya sampaikan tadi. Jadi betul-betul kita dipandang ini olahraga pencak silat ini penyelenggaraannya sudah setara dengan bela diri beda lain, taekwondo, karate, jujitsu dan lain-lain. Karena sudah dientertain sedemikian rupa dan kita bisa untuk itu. Sayang kalau kita nggak lanjutkan atau kita nggak mengulang lagi kesuksesan kita itu Mas. Siap. Ini 3.000 penonton muat Mas ini? Muat 3.000 penonton. Alhamdulillah, siap. Oke, mungkin Mas Nano ini yang terakhir ada pesan-pesan khusus untuk kayak Pak Presiden atau pejabat PBFC ini. Semoga ada event lagi atau gimana, monggo.
Ya, mungkin kalau saya berharap ke depan ini kan tinggal kompetisi di silat ini harus kita rapikan. Siap. Jadi kompetisi pencaksilat itu harus ada mulai dari yang top yang paling tinggi itu seperti apa tingkat nasionalnya, kemudian yang level keduanya mulai dari yang mahasiswa, pelajar gitu kan, terus yang umum. Kemudian juga ada mungkin kita punya event yang bergengsi, ada Indonesia Open tuh kita kemas yang sebagus mungkin gitu. Siap. Jadi ada yang untuk pemasalan tapi ada yang betul-betul ini kelas bergengsi Mas. Jadi Siap. Indonesia Open itu punya kelas yang bergengsi dan pesertanya juga khusus. Itu Iya. tadi yang bekas mantan-mantan juara-juara sehingga kualitas pertandingannya bagus, kualitas penyelenggaranya bagus, wasit jurinya bagus, sehingga entertain betul Mas. Ya. Ya jelas kalau sudah semua top profesional kalau main pasti cantik dilihat Ya. itu pasti jelas enak gitu. Betul. Oke, siap Mas Nano. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya dan dulu semua. Saya kira sekian selesai dari kami. Saya pribadi dan Mas Nano bila ada salah ucap atau sifat saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kita lanjut lagi, sambung lagi mungkin dengan tema yang lain. Oke, siang. Terima kasih Terima Mas Nano. kasih, Mas Yo. Wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. PSAT Jaya. Jaya.